Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa yusrina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa yusrina wa maulana Muhammad. Fayadallah usikum wa nafsi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang senantiasa Allah berikan petunjuknya, yang senantiasa dalam penjagaannya. Sebagai untayan khutbah yang pertama, senantiasa yang keluar dari lisan kita, yakni kalimat thayyibah, yakni alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita salat, kita akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu juga kami meminta pertolongan. Tiada lain tanpa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Sembari dari itu, sebagai rukun khutbah yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu ketika Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, wahai ayah, bagaimana jika suatu saat nanti di hari kiamat ketika saya ingin mencari beritahu ya Rasulullah, di mana aku bisa menemui, di mana aku bisa menjumpaimu ya Rasulullah? Kata Sayyidah Fatimah. Maka di saat itu Nabi menjawab, wahai anak, wahai Fatimah, carilah aku nanti berada dekat dengan belakang Rasulullah, karena di saat itu aku memberi minum umat-umatku. Macam mana pula wahai ayahku, ketika nanti aku sudah sampai di situ ternyata engkau tak ada, kemana mencari? Maka Rasulullah melanjutkan, wahai anakku, ketika itu nanti engkau tidak menjumpai di telaga Kautsar, maka carilah aku berada dalam Siratal mustaqim, titian. Karena saat itu aku menjaga umat-umatku agar tidak terjerumus jatuh ke dalam neraka. Maka di saat itu aku terus mengawasi umat-umatku, memohon pertolongan kepada Allah agar umat-umatku ini tidak ada yang terjerumus. Macam mana pula wahai ayahku, ketika nanti aku sudah sampai di Siratal Mustaqim, aku tidak menjumpai, di mana akan menjumpai bulan? Maka Rasulullah menyampaikan ketika itu,
Kalau engkau tidak melihat di sirat, maka carilah aku di pinggir neraka jahanam. Karena saat itu aku membentengi umat-umatku agar tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari kisah singkat tersebut pantaslah kita senantiasa harus menyampaikan salawat rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena macam mana pun beliau dari kita senantiasa menjaga kita, senantiasa menemani kita sampai nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak pernah meninggalkan kita. Dia sayang sama kita. Jauh beliau sudah meninggalkan kita. Tapi walaupun seperti itu, pikiran beliau, hati beliau senantiasa sangat menyayangi kita. Oleh karena itu kita sebagai umatnya, begitu pula ketika diucapkan Nabi Muhammad SAW, maka ucapkanlah dengan sholawat. Balaslah kebaikan itu. Man shalla alaihi sholatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang bersolawat kepada aku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat pahala-pahala kebajikan itu. Pada suatu ketika penjaga makam Rasulullah SAW bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Di dalam mimpi tersebut, si penjaga makam tersebut berjumpa dengan Rasulullah. Rasulullah berkata kepada dia, sungguh beruntung bagi umatku yang hidup di zaman ini. Sungguh beruntung mereka yang masih hidup. Kenapa demikian ya Rasulullah? Macam mana tidak beruntung maksudnya Rasulullah? Setiap mereka bersolawat kepada kebaikan, solawat mereka itu dihantarkan kepada ibu bapa mereka, sampai pahalanya kepada kedua orang tua mereka. Mereka bersolawat kepadaku, maka orang tuanya pun mendapatkan kebaikan-kebaikan dari solawat itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah pentingnya ketika kita sudah diingatkan ataupun kita mendengar disebut dengan nama Muhammad SAW, ingatkan lisan untuk membalas kebaikan itu, terutama di waktu-waktu sholat yang dilakukan. Azan sebelum azan, para muazzin akan menyampaikan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita yang mendengarnya di rumah, kita yang mendengarnya di mana pun kita berada, maka insya Allah balaslah dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala aktivitas untuk sementara waktu ketika ada yang dipandangkan, itulah buktinya kita cinta kepada Rasulullah SAW. Hadirin rahmati Allah, ada pun khutbah yang selanjutnya yang wasiat takwa. Wasiat takwa itu berlaku kepada pribadi khususnya dan juga kepada seluruh jamaah Jumat. Bukan berarti yang berdiri ini adalah orang yang maksud dari dosa. Bukanlah yang berdiri di mimbar yang mulia ini orang-orang yang bukan kesolehannya tinggi, tidak. Maka senantiasa khotib menyampaikan wasiat ini untuk pribadi dan umum kepada seluruh jamaah Jumat. Hari demi hari seharusnya kita harus lebih baik. Barang siapa hari ini lebih baik ketimbang hari kemarin, maka ciri-ciri manusia tersebut akan sukses. Tapi kebalikannya, barang siapa yang lebih hancur kehidupannya, lebih banyak dosanya di hari ini ketimbang hari kemarin, maka bisa digolongkan manusia tersebut akan menjadi celaka. Karena tidak ada taubat-taubatnya, karena tidak ada jerahnya. Dia pikir dia senantiasa sehat di buat Allah. Dia pikir mungkin kekayaannya akan bertahan di buat Allah. Kalaulah karena kekayaan itu mungkin dari kisah Qarun tidak ada dengan kekayaannya, bahkan namanya dipakai sampai hari ini harta karun Qarun. Tapi apa yang terjadi? Allah berikan pelajaran kepada kita. Lihat dari Qarun, begitu banyak hartanya, berlimpah ruah. Dalam kisah Qarun ternyata ada yang menarik. Saking banyaknya harta Qarun, tidak cukup satu orang untuk mengangkat kunci gudang. Bahkan butuh berapa orang untuk mengangkat kuncinya saja.
Jadi yang terpintas di benak kita, apakah dia itu menjadi manusia yang mulia di bawah Allah? Ternyata tidak. Jadikan Allah sebagai pelajaran untuk kita. Wahai orang-orang yang dititipkan Allah kekayaan, kalau engkau dititipkan dengan amanah itu, ingatlah bahwasanya korun jauh lebih kaya ketimbang engkau. Tetapi korun itu tidak disyukuri, tidak diberikan Allah, artinya menjadi manusia yang terlaknat. Kemudian dipakai pula jabatan itu dengan sewenang-wenangnya ketika ada seseorang yang punya jabatan. Mungkin Fir'aun tidak ada bulan ini, bahkan dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Dia mengaku dirinya Tuhan. Sehebat-hebatnya setan, atau yang kita katakan iblis, sehebat-hebatnya ciptaan Allah yang terlaknat itu tidak pernah menyampaikan apa adalah Tuhan. Tetapi manusia dengan seperti Fir'aun ini sampai hati pula mengatakan dirinya adalah Tuhan. Bahkan siapa yang tidak mengakui ketuhanannya, dia akan bunuh orang yang tidak mengakui itu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Fir'aun juga begitu dijadikan Allah sebagai cemeti bagi kita. Jangan bangga dengan pangkat, jangan bangga dengan jabatan, karena Fir'aun jauh lebih punya jabatan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sangatlah singkat. Ketika kita melihat anak kecil, maka hadirkan dalam hati, anak kecil itu lebih mulia ketimbang aku. Kenapa demikian? Hadirin, anak kecil itu belum hanya membuat dosa, sedangkan aku sudah tua dengan membuat dosa mungkin sudah banyak. Begitu pula ketika kita jumpa dengan orang yang lebih tua usianya ketimbang kita, maka anggap yang lebih tua itu lebih mulia ketimbang kita. Kenapa? Karena dia sudah lama beribadah kepada Allah, sedangkan engkau hidup. Ketika kita melihat orang yang tidak waras, atau bahasa kita yang orang gila, anggap orang gila itu lebih mulia ketimbang kita. Kenapa demikian? Karena dia kalau melakukan kesalahan tidak dicatat lagi sebagai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita yang waras, akal pikiran masih aktif, kita tahu itu haram, kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak boleh, tapi kita yang waras itu malah melakukan itu, maka mau tak mau akan dicatat sebagai dosa. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa an'amala salihah. Orang-orang yang berkuburan saji, saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, ibu, bapak, adik, kakak, abang, saudara-saudara kita yang sudah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka ingin kembali sejenak ke dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau Engkau berikan kami sebentar saja ya Allah kembali ke dunia, sebentar ya Allah, berikan kami waktu untuk kembali ke dunia. Maka Allah berkata, untuk apa kalian kembali ke dunia? Sudah terputus nikmat itu. Maka mereka menjawab, fa'asaddaqa, kami ingin bersedekah ya Allah, kami ingin mengerjakan amal-amal yang soleh ya Allah. Maka apa kata Allah? Tidak ada lagi kalimat itu untuk kalian. Bagi kalian sudah cukup, bagi kalian sudah tamat riwayat sudah dunianya. Oleh karena itu, hadirin yang bagi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita merenung sejenak. Apakah di usia kita yang sudah mati, kita sudah meninggalkan kejelekan-kejelekan yang pernah ada? Apakah anak-anak yang kita tinggalkan ini kita sudah ajarkan untuk senantiasa kelak mereka dewasa berbuat baik? Mereka ini adalah amanah. Ketika amanah ini kita sia-siakan, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap kepemimpinan kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kurang lebih besok kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa dipilih tanggal 17 Agustus 1945? Ternyata
Hari itu adalah hari di mana di tanggal itu jatuh pada hari Jumat, hari yang mulia. Kemudian di saat dikibarkan bendera itu di tahun 1945, saat itu pula pada posisi bulan suci Ramadan, orang yang menggeraknya dalam keadaan puasa, orang yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kemerdekaan dalam keadaan berpuasa. Sayyidul Ayyam, maka itulah istimewa untuk hari kemerdekaan kita esok hari. Kita doakan mudah-mudahan dengan merdekanya Republik Indonesia yang sudah berada di posisi 79 tahun lamanya, harapan kita juga kita dimerdekakan dari hawa nafsu kita. Barangkali untuk negaranya sudah, tetapi untuk diri kita apakah sudah bisa kita memerangi hawa nafsu kita? Apakah kita sudah merdeka? Oleh karena itu jemaah, kita sadar diri posisi kita merdeka atau sudah dalam menghadapi hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan khotib tidak sedang ini bermanfaat bagi kita. Segala apapun yang kita lakukan, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan bermunajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hikmatin. Taqabbal minna tilawatahu innahu was-sami'ul Allahumma sallim wa sallim wa jiwalim wa na'im wa taqabbal wa barik bijalalika wa kamalika ala zainil ibadi asrafil ibadi asrafil wal azam wa imami taibati wal kiram wa min baini wal hikmati wal hikam Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan la عدد الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على الرسول العظيم خلقه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه نفسه وسن بملائكته المسبحة بحسنه. وقال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابه
والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد أنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
man